Bab 238. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kebanyakan klon adalah ilusi. Mereka hanyalah tipuan yang tidak bisa mengerahkan kekuatan yang besar. Namun, klon pria tak dikenal itu, memberikan damage nyata. Anggota guild, Elevelo berteriak ketika dia diserang. Anggota guild White Wolf menjadi ketakutan. Aku dengar, pembunuh bayaran kemajuan ketiga, dapat memiliki klon yang sempurna. Apa, maka pria ini adalah seorang assassins di atas level 300. Apakah itu Faker? Faker adalah assassins nomor 1 dan monster peringkat ke-14 pada Unifit Ranking. Jarang baginya untuk mengungkapkan dirinya di depan umum, tapi ada banyak rumor. Dikatakan jika jumlah player yang dibunuh olehnya, lebih dari 10.000. Dan para ranker selalu diserang olehnya. Ada desas-desus, jika bahkan Kraugel peringkat pertama, menderita penurunan level, setelah dibunuh oleh Faker. Tentu saja, mereka bohong. Faker bukan player PK. Dia seperti Regas dan menyukai pelatihan pribadi. Tapi, rumor selalu terdistorsi dan dilebih-lebihkan. White Wolf Guild salah memahami Faker sebagai PK. Apakah pria di depan mereka benar-benar Faker? Kami lebih rendah. Hari ini adalah hariku untuk mati. Anggota White Wolf mulai bergetar. Mereka menelan dan menggigil. Feradin mengucapkan beberapa kata untuk menenangkan mereka. Assassins tidak menggunakan Great Sword. Selain itu, mereka rahasia. Jika dia adalah Faker, kita pasti sudah mati. Mereka bingung dan mengabaikan fakta yang jelas. Para anggota guild mendapatkan kembali ketenangan mereka, saat Feradin menjelaskan. Orang itu kemungkinan memiliki kelas tersembunyi. Itu dugaan yang masuk akal. Kelas tersembunyi ada di Satisfy. Tidak aneh, jika ada kelas tersembunyi yang mengkhususkan pada klon. Anggota guild merasa lega. Phew, aku senang. Aku tidak ingin melawan Faker. Berurusan dengan kelas tersembunyi, lebih mudah daripada berurusan dengan ranker kemajuan ketiga. Orang-orang itu terlalu menakutkan. Itu menunjukkan betapa martabat kelas tersembunyi telah hilang, sejak kelas kemajuan ketiga muncul. Feradin terkejut, melihat relaksasi anggota guild dan memperingatkan mereka. Masih sulit untuk mengukur kemampuan lawan. Jangan bertindak tergesa-gesa dan mundur. Anggota White Wolf memiliki kesetiaan yang kuat. Mereka melangkah mundur tanpa rebut, begitu Feradin memerintahkan mereka. Langkah-langkah. Pria tak dikenal itu berjalan di jalanan. Kamu tidak melawan. Apakah kamu takut? Sebagai ketua guild, Feradin selalu berhati-hati. Dia tidak jatuh pada ejekan itu. Dia mengamati pria dan klon itu dengan cermat, ketika dia bertanya. Apa hubunganmu dengan klan Ul? Mengapa kamu membantu mereka? Jawabannya singkat. Aku punya quest. Orang itu adalah Grid. Selama perjalanannya, dia secara tidak sengaja mengunjungi desa klan Ul dan mendapatkan quest ketika desa itu diserang oleh musuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah dia dikutuk untuk terlibat dalam insiden kemanapun dia pergi. Penyelamatan Ul Clan. Kesulitan, Klan Ul telah dirampas kebebasan mereka oleh Kekaisaran Sahara, dan yang selamat bersembunyi di daerah terpencil. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengawasan Kekaisaran, dan sekali lagi invasi terjadi. Bebaskan mereka dari cengkeraman Kekaisaran. Maka, Anda akan menjadi matahari mereka. Quest clear. Mengusir penjajah. Reward. Afinitasmu dengan klan Ul akan mencapai maksimum. Kegagalan. Klan Ul akan binasa. 4 hari yang lalu. Sebelum meninggalkan Raidan, Grid telah mempelajari Kekaisaran dan menemukan, jika Kekaisaran melakukan kebijakan genosida. Minoritas yang tidak melayani Kaisar, dibantai di berbagai bagian Kekaisaran. Memang, itu adalah penindasan brutal. Jika mereka ingin mencoba dan menentangnya, itu sia-sia. Grid tidak menerima quest Ul Clan, karena alasan yang mulia. Dia hanya menginginkan hadiah itu. Jika mereka tidak memiliki tempat untuk dikunjungi dan afinitas mereka maksimum. Petik 1. Tidak bisakah dia menerimanya sebagai bangsanya? Quest klan Ul adalah kesempatan untuk meningkatkan populasi Raidan. Akan ideal, jika dia bisa membawa semua minoritas yang dianiaya di Kekaisaran ke Raidan. Grid mulai berpikir dan bertindak seperti raja. Lowell akan terkesan, jika dia tahu. Kamu punya 2 pilihan. Mata Grid bersinar dengan niat membunuh. Dia dalam hati geram setelah menyaksikan kebrutalan Guild White Wolf. Grid sangat menghormati NPC, karena pengaruh Han dan Irene. Kamu bisa mati dengan mudah, atau kamu bisa dipukuli terlebih dahulu sebelum mati. Pilih. Bajingan gila. Anggota White Wolf sangat marah. Apa yang dikatakan pria sombong sialan ini? Feradin, berapa lama kamu membiarkan mulut bocah itu menjadi liar? Kita harus menyerangnya sekarang. Ngomong-ngomong, dia sendirian. Elevelo sangat marah. Dia terkejut diserang oleh klon dan menderita damage. Feradin memeriksa alat ukur HP Elevelo. Yah, itu tidak buruk. Elevelo adalah seorang berserker, jadi defense-nya sangat rendah. Namun, dia hanya kehilangan 1/5 dari HP-nya setelah serangan mendadak itu. Klon itu tidak terlalu kuat. Cloning pria tak dikenal itu, jauh lebih lemah dari dirinya. Bukti ini dengan jelas menunjukkan, jika itu tidak terlalu kuat. Mungkin dia bisa menghasilkan banyak klon.
Tapi, itu mudah untuk berurusan dengan klon di level ini. Petik 1. Feradin membuat keputusan dan memerintahkan anggota guild. Kita tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Lakukan. Baik. Elevelo memimpin. Di level 179, dia adalah yang terendah di antara anggota White Wolf. Tapi, dia suka berada di barisan depan. Dia sangat berani dan tidak takut pada orang lain. Aku akan membunuhmu. Elevelo penuh dengan niat membunuh. Dia ingin memberikan pukulan buruk pada klon. Berlari. Teong. Jarak 3 meter dipersempit dalam sekejap. Elevelo tersenyum puas dengan kemampuannya sendiri yang gagah. Kemudian, dia menggunakan skill, Madness Vortex. Ini adalah manifestasi dari 5 pukulan kuat, yang bahkan bisa menyebabkan damage besar pada raksasa. Namun, itu bertemu lawan yang salah. Target telah menolak damage. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu bukan defense, tapi perlawanan. Skill itu tampaknya memukul. Lalu, resistensi apa yang bisa menolak damage? Grid menatap Elevelo yang tertegun. Kamu ingin aku mati? Heok. Elevelo yang sombong itu, sekarang seperti tikus yang ketakutan. Itu karena stat dignity, yang memiliki peluang rendah untuk membuat musuh menyerah. Grid memiliki lebih dari 1.500 dignity, jadi sulit bagi player berlevel rendah atau sedang, untuk bertahan dalam kehebatannya. Anda telah tersesat di depan keberadaan yang tak terukur. Kepalamu tanpa sadar membungkuk. Tubuh Anda gemetar dan kepala mulai bergerak. Apa? Dia tertegun, hanya karena dia bertemu dengan tatapan orang itu. Apakah orang ini bos Medusa? Elevelo tidak bisa mempercayai situasinya saat ini. Itu adalah mimpi. Anggota guild lain tidak tahu situasinya dan bergegas, seperti ngengat ke api. Transmisi sihir. Atras Poison. Tombak api. Potong rendah. Ini tendangan. Abio. Semua jenis CC, serangan fisik, dan serangan sihir digunakan. 20 musuh menggunakan skill pada saat bersamaan. Jadi, Grid sepertinya dalam bahaya. Klon diam keluar. Itu doppelganger Randy. Wis. Kuak. Skill serangan balik diaktifkan pada waktu yang tepat. Anggota White Wolf diserang oleh skill mereka sendiri. Kuak. Apa ini hal yang absurd? Anggota White Wolf Guild gelisah. Apa dengan skill klon ini? Selain itu adalah skill serangan balik yang bahkan seseorang merasa sulit untuk digunakan. Orang yang paling terkejut adalah Feradin. Dia tidak menunjukkan skillnya dalam serangan kejutan pertama. Dia segera menyadarinya. Randy memiliki 30% dari kekuatan tempur Grid saat ini. Sejujurnya, dia setara dengan level 200. Jika dia mau, dia bisa memotong setengah anggota guild dengan serangan pertama. Tapi, Randy menahan diri. Dia sengaja pura-pura lemah untuk membuat musuh kurang waspada. Ini adalah penilaian insting Randy, bukan perintah Grid. Dia kehilangan ingatannya tentang masa lalu. Tapi, pengalaman pertempuran yang terakumulasi selama lebih dari 100 tahun, terukir dengan kuat di dalam dirinya. Grid mengagumi strategi Randy. Lihatlah ekspresi wajah itu. Aku juga terkejut. Bukankah temanku benar-benar hebat? Teman. Bukankah itu klon? Lalu apa itu? Anggota White Wolf jatuh ke dalam lubang hitam kebingungan. Uok. Kemudian Grid Sword Giok menembus dada Elevelo. Anda telah terkena crit hit. Musuh telah menyerang 5 kali, menggunakan kemampuan yang tidak diketahui. Anda telah menderita 103.900 kerusakan. Lebih dari 100.000. Bukan 10.000, tapi 100.000. Aku bahkan tidak memiliki HP 20.000. Petik 1. Penglihatan Elevelo berubah menjadi abu-abu. Apakah ini mimpi? Anggota partimu, Elevelo telah meninggal. Keheningan memenuhi area itu. Monster di luar imajinasi, telah muncul di depan anggota White Wolf. Tapi, Feradin tetap tenang. Dia adalah bagian dari 10 rookies bersama dengan Lawel dan Ibelin, dan dia sekarang level 281. Dia tidak merasa frustrasi, ketika bertemu lawan yang kuat. Apalagi, dia punya kartu tersembunyi. Ada seorang sniper yang tetap berada di gunung. Sekarang, Feradin mengirim whisper dan memberi sinyal. Ada kilatan kecil dari gunung rendah 300 meter di belakang, lalu sebuah panah terbang. Piyong. Kiki juga bagian dari 10 rookies. Orang nomor 2 White Wolf Guild. Skill snipernya sebanding dengan Jishuka, archer ahli. Dia dengan tepat menembakkan panah ke kepala Grid. Feradin tidak ragu, jika orang itu akan mengalami damage besar atau efek konfus. Dan Feradin mengeluarkan staffnya. Dia sedang mencoba mengangkat mayat Ul dan Elevelo dengan sihir, ketika dia tiba-tiba membeku. Ini. Tangisan syok meledak di mana-mana. Mereka melihatnya. Bilah emas yang terkenal. Aku terkejut. Suara pria itu terdengar dari balik bilah emas yang melindungi tuannya dari panah. Suara itu dipenuhi dengan kemarahan kuat, yang bisa menghentikan jantung orang yang mendengarnya. Sururuk. Apakah itu karena gelombang kejut yang disebabkan oleh panah dan bilah yang bertabrakan? Topi yang dikenakan pria itu jatuh. Ide yang diketahui sebagian besar orang di dunia terungkap. Grid. Kelas legendari pertama, 3 pemegang medali emas di kompetisi nasional,
Pahlawan invasi golem, player pertama yang menjadi Duke, God. Dia memiliki nama panggilan yang tak terhitung jumlahnya, yang melekat padanya. Kemudian, dia mengeluarkan Great Sword biru yang ia gunakan untuk mengalahkan Huren dalam 5 detik. Orang-orang yang hadir merasa takut pada Grid, yang memegang 2 Great Sword di masing-masing tangannya. Jangan gunakan serangan mendadak. Kamu yang pertama melakukannya. Anggota White Wolf ingin berteriak. Tapi, mereka tidak bisa menggerutu. Mata Grid tertuju ke puncak gunung sejauh 300 meter. Kamu yang pertama, Transcendent Link. Kuak. Bila energi biru putih dan batu giok muncul pada saat yang sama. Itu adalah saat, ketika sebuah gunung kecil menghilang secara permanen dari peta Kekaisaran Sahara. Anggota parti Mukiki telah meninggal. Petik 2. Aku lebih suka bertemu Faker. Anggota White Wolf mengeluh. Feradin tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Ini adalah bencana terburuk, sejak guild diluncurkan. Hasilnya adalah penghancuran total. Ukuran gurun kurang dari setahun lalu. Seorang pria berambut hitam berpakaian putih melangkah di bagian barat kerajaan Eternal.